Kisah ini dimulai dengan sebuah kota yang telah hancur lebur. Semua berawal dari penggalian misterius yang tanpa sengaja memutus segel kuno. Akibatnya, kabut merah aneh menyebar ke segala penjuru. Siapapun yang menghirupnya akan kehilangan akal sehat sebelum akhirnya meregang nyawa. Namun, nasib berbeda menimpa makhluk lain. Mereka berubah menjadi monster mengerikan dengan kemampuan aneh yang kemudian dikenal sebagai Iberations. Di tengah kekacauan itu, tampak seorang pemuda bernama Yan Hao dengan lengan yang telah bermutasi. Ia berdiri terdiam, menatap kehancuran di sekelilingnya. Kemanapun para makhluk itu pergi, mereka meninggalkan jejak kebinasaan, menjadikan kota-kota hanya tinggal puing. Ketika monster-monster mulai menyerang, ketakutan menyebar begitu cepat, melahirkan kepanikan massal. Tentara pun dikerahkan untuk menahan ancaman. Sebuah pesawat militer segera meluncurkan rudal yang menghantam sasaran tepat di jantung kota yang telah porak-poranda. Ledakan dahsyat menciptakan layar asap tebal, menyelimuti seluruh kawasan. Saat debu perlahan mengendap, Yan Hao mendapati dirinya terkepung oleh kawanan serigala monster. Dengan putus asa, ia berteriak menyebut nama seseorang, Xiao Shui. Makhluk-makhluk itu mendekat, menampakkan taring, bersiap menerkam. Yan Hao menyadari situasi yang genting, menyalakan sorot mata merah menyala. Ia kembali berteriak, memanggil nama gadis itu. Lalu dengan lengan mutan yang menyala terang, ia menerjang, melancarkan serangan brutal pada para monster. Setelah pertempuran sengit, ia merasakan sakit menusuk pada lengannya, yang kini bercahaya merah menyilaukan. Meski tubuhnya telah berubah, ia tetap berdiri tegak di antara reruntuhan. Tekadnya tidak goyah. Dengan mata menyala dan tatapan penuh keteguhan, ia berbisik lirih, kembali memanggil nama Xiao Shui. Terhuyung ia berjalan menembus puing-puing kota. Panggilan lirihnya bergema di tengah kesunyian yang mencekam. Hingga langkahnya terhenti saat kakinya menginjak sebuah boneka kain yang tergeletak di jalan. Menatap benda itu, ia berlutut. Lengan monsternya perlahan terulur, hendak meraih boneka tersebut. Namun sebelum jemarinya menyentuh, mutasi itu lenyap. Tangannya kembali seperti manusia. Di saat yang sama, setetes air mata berdarah jatuh dari matanya. Ia menatap boneka itu, sendirian di tengah kota yang hancur. Dengan jeritan penuh keputusasaan, ia kembali bertanya di mana gadis itu berada. Lalu cerita beralih, mundur 3 hari sebelumnya. Sebuah laporan berita menyiarkan kabar tentang kabut merah misterius. Di dalam sebuah mobil, Yan Hao bersama Xiao Shui terjebak dalam kemacetan panjang. Seorang prajurit mengetuk keras kaca jendela, berteriak agar mereka segera memindahkan mobil. Tentara ada di mana-mana. Ayah Yan Hao yang duduk di kursi pengemudi menggerutu bahwa politisi tak pernah bisa dipercaya. Xiao Shui yang ketakutan berkata lirih bahwa ia merasa tidak aman. Namun sang ayah berusaha menenangkan dengan ucapan, semua akan baik-baik saja. Yan Hao hanya diam, menyaksikan kekacauan yang terjadi di luar. Para tentara mulai menatap ke langit, bertanya-tanya mengenai kabut merah yang kian mendekat. Tiba-tiba, sebuah pesawat militer meledak di udara dan jatuh menimpa deretan mobil. Semua orang di dalam kendaraan terkejut, sementara ayah Yan Hao tampak ngeri. Menyadari bahaya, Yan Hao segera melindungi adiknya sambil berteriak agar ia tirap. Seketika, mobil mereka dihantam kendaraan lain dengan keras, membuatnya terguling. Dengan susah payah, Yan Hao merangkak keluar dari reruntuhan mobil. Ia berteriak panik menanyakan keadaan orang tuanya. Ayahnya menjawab bahwa kakinya terjepit, sementara sang ibu hanya bisa batuk-batuk, kebingungan oleh benturan. Xiao Shui ketakutan, matanya berkaca-kaca melihat tragedi yang terjadi. Tiba-tiba, Yan Hao menoleh dan dengan suara bergetar bertanya, "Apa itu?" Sebuah makhluk raksasa menyerupai naga muncul dari balik kabut merah. Seketika, kepanikan memuncak. Orang-orang berlarian menyelamatkan diri, berusaha menjauh dari kengerian yang baru saja muncul. Terjepit di dalam reruntuhan mobil, ayah Yan Hao berteriak menyuruh mereka keluar dan segera menyelamatkan diri. Dengan susah payah,
Yan Hao berhasil membebaskan diri, lalu menarik adiknya, Xiao Sui, keluar dari kendaraan yang hancur. Ia menggenggam tangan adiknya erat-erat, berusaha membawanya menjauh dari lokasi. Kedua orang tuanya memohon agar Yan Hao segera membawa Xiao Sui pergi, namun ia menolak meninggalkan mereka. Di saat itu, Xiao Sui berteriak histeris meminta pertolongan ketika melihat seorang manusia diserang monster tepat di hadapannya. Menyaksikan situasi yang semakin gawat, sang ibu menggenggam Yan Hao sambil berteriak putus asa agar ia lari bersama adiknya. Dengan senyum pilu, ibunya berkata lirih, memintanya menjaga Xiao Sui karena kini dialah sang kakak yang harus melindunginya. Tiba-tiba, sebuah ledakan energi merah menerjang area tersebut, membuat Yan Hao dan adiknya terpental ke tanah. Di hadapan mereka, seekor serigala monster bermata merah muncul, menatap ganas seolah siap menerkam. Putus asa, kedua kakak beradik itu menoleh, berteriak memanggil orang tua mereka yang masih terjebak di dalam mobil. Monster itu semakin mendekat, menampakkan taring tajamnya. Yan Hao ingin kembali membantu, tetapi Xiao Sui menahan tangannya, sementara serigala itu mulai mendekat ke arah kendaraan. Di langit, seekor makhluk raksasa bersayap mengamuk, menebar kehancuran di seluruh kota. Hewan bukanlah satu-satunya yang berubah karena kabut merah. Manusia pun mulai kehilangan akal, saling menyerang satu sama lain di jalanan. Yan Hao berlari sekencang mungkin sambil menggandeng Xiao Sui, mencoba mencari tempat aman. Mereka akhirnya masuk ke sebuah toko yang sudah porak-poranda. Di sana, Yan Hao menutup mulut adiknya dengan tangannya ketika seekor monster melintas dekat dengan mereka. Jantungnya berdentum keras, berharap makhluk itu tak menyadari keberadaan mereka. Untungnya, monster tersebut berjalan melewati toko dan pergi tanpa memperhatikan mereka. Merasa lega sesaat, Yan Hao memeluk adiknya, berbisik bahwa keadaan sudah aman untuk sementara. Namun, tiba-tiba Xiao Sui berjerit kesakitan. Urat-urat merah menjalar di wajahnya, membuat Yan Hao panik. Ia memeluknya erat, bertanya apa yang terjadi, dan Xiao Sui hanya bisa berkata bahwa ia merasa sangat tidak enak badan. Saat itu juga, Yan Hao melihat pantulan dirinya di kaca toko, urat merah yang sama telah muncul di wajahnya. Ia mulai bertanya-tanya, apakah ini akibat mereka terlalu banyak menghirup kabut merah. Berusaha menolong, ia segera mengambil sebotol air, membasahi kain lalu menempelkan ke wajah adiknya, menyuruhnya menutup mulut agar terlindungi. Namun rasa sakit tiba-tiba menyerang Yan Hao. Matanya berpendar merah menyala, tubuhnya terasa terbakar seolah ada sesuatu yang berusaha merobek keluar dari dalam dirinya. Ia terjatuh ke lantai menggeliat menahan perih. Xiao Sui berteriak, ketakutan, bertanya apa yang terjadi pada kakaknya. Yan Hao mencoba meyakinkan dirinya baik-baik saja, tetapi tangannya mulai berubah wujud, bermutasi menjadi cakar mengerikan. Di saat genting itu, serigala monster yang tadi muncul kembali, kali ini masuk ke dalam toko. Xiao Sui semakin ketakutan, memohon agar kakarnya menghentikan transformasi tersebut. Monster itu menatap mereka, mendekat perlahan, sebelum akhirnya menampakkan taringnya dan bersiap menyerang. Menyadari bahaya yang nyata, Yan Hao mendorong adiknya menjauh sambil berteriak agar ia lari. Saat monster itu menerjang, keduanya berhasil keluar dari toko dan kembali berlari menyusuri jalanan yang sudah luluh lantak. Namun malapetaka belum berhenti. Dari langit, seekor monster raksasa bersayap kembali menyambar, menukik ke arah mereka. Ketakutan, Xiao Sui bertanya dengan suara bergetar apa yang harus mereka lakukan sekarang. Yan Hao memeluk adiknya erat, berusaha menenangkan dengan berkata bahwa ia akan selalu melindunginya. Tiba-tiba, seekor naga raksasa menjatuhkan diri dari langit, menghantam tanah dengan kekuatan dahsyat yang menimbulkan gelombang kejut, meruntuhkan bangunan di sekitarnya. Yan Hao terdiam sejenak, bertanya dalam hati apakah ini benar-benar akhir dari perjalanan mereka? Namun, dengan sisa keberanian, ia menarik Xiao Sui ke tempat perlindungan. Di dalam reruntuhan, ia menggenggam sebuah pipa besi. Dengan napas berat, ia berkata bahwa dunia luar sudah terlalu berbahaya, dan ini adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk bertahan hidup. Dengan ekspresi penuh amarah, Yan Hao bersiap menghadapi makhluk yang telah memojokkan mereka. Ia menerjang ke depan dan menghantam abominasi itu sekuat tenaga dengan pipa besi yang digenggamnya. Namun, pipa itu hancur berkeping, sementara makhluk tersebut nyaris tidak bergeming, hanya menatap Yan Hao dengan sorot penuh kebencian. Melihat celah, monster itu langsung menerkam Yan Hao.
Sang pemuda berusaha bertahan, dan dengan gerakan cepat ia berhasil menusukkan benda tajam ke mata monster itu untuk melepaskan diri. Dari belakang, Xiao Cui berteriak menanyakan keadaan kakaknya, bersikeras ingin membantunya. Namun serangan itu justru membuat monster semakin murka, menyerang dengan kekuatan penuh. Yan Hao berteriak agar adiknya lari, memohon agar jangan menoleh ke belakang. Sementara itu, Yan Hao yang terluka parah terbatu keras memuntahkan darah di tanah. Rasa sakit mendalam menjalar ke seluruh tubuhnya, membuatnya bertanya-tanya mengapa semua ini harus terjadi sekarang. Di sisi lain, serigala monster berhasil mengejar Xiao Cui yang kemudian terjatuh dan berteriak ketakutan. Tepat sebelum serangan mematikan terjadi, lengan Yan Hao mulai berubah. Dengan kecepatan luar biasa, ia berhasil mencapai makhluk itu menahan serangannya. Dengan mata merah menyala, Yan Hao berdiri di atas serigala itu sambil menggenggam senjata. Dipenuhi amarah, ia menghantam makhluk itu berulang kali, berteriak agar monster itu lenyap. Xiao Cui hanya bisa terpaku, ngeri menyaksikan kebrutalan kakaknya. Akhirnya ia berlari dan memeluk Yan Hao dari belakang, memohon agar ia berhenti. Suaranya yang lirih perlahan menenangkan Yan Hao hingga tubuhnya kembali normal. Saat itu, ingatan akan pesan ibunya kembali terngiang. Suara penuh putus asa yang memintanya lari bersama sang adik. Wajah kedua orang tuanya, meski terluka, masih tersenyum meminta Yan Hao menjaga adiknya karena kini dialah sang kakak yang harus melindungi. Sebuah kenangan bahagia melintas saat kedua orang tuanya berkata agar mereka berdua bertahan hidup apapun yang terjadi. Kembali ke masa kini, Yan Hao menatap adiknya. Xiao Cui, panggilnya lirih. Gadis itu menatapnya dengan mata berkaca-kaca, penuh kekhawatiran. Dengan senyum samar, ia meminta maaf telah membuatnya cemas. Xiao Cui bertanya apakah ia baik-baik saja. Namun sebelum ia sempat menjawab, sebuah bayangan besar terlihat dari pantulan kaca di belakang mereka. Seekor makhluk raksasa berbentuk seperti burung menghancurkan dinding toko dan meraung menakutkan. Yan Hao segera menarik adiknya, melindunginya dengan tubuhnya. Ia menatap makhluk itu dengan tatapan tajam, menyebutnya burung jelek, lalu berteriak agar menjauh dari adiknya. Dengan tongkat di tangannya, ia menyerang. Pukulan kerasnya berhasil menghantam makhluk itu hingga terlempar jauh. Setelahnya, Yan Hao berkata pada adiknya untuk bersembunyi, karena ia akan menghadapi para monster seorang diri. Ia menjelaskan bahwa makhluk besar itu mengincar mereka, dan ia harus memancingnya menjauh. Xiao Cui yang ketakutan memeluknya erat memohon agar ia tidak pergi, takut kakaknya akan kehilangan kendali lagi. Yan Hao mengusap kepala adiknya, menenangkannya dengan janji bahwa kali ini ia tidak akan kehilangan kendali. Dengan lembut ia memeluknya, meminta agar menunggu di sana, berjanji akan kembali. Dengan mata penuh kekhawatiran, Xiao Cui memintanya berjanji kembali dengan selamat. Yan Hao tersenyum percaya diri, bersumpah bahwa ia pasti akan kembali untuknya. Setelah itu, ia berlari, bertekad menarik perhatian monster-monster itu. Dalam hati ia berpikir bahwa dengan memburu makhluk-makhluk ini dan menyerap energinya, ia mungkin bisa menjadi lebih kuat. Ia pun menantang seekor monster baru dengan penuh keyakinan. Namun makhluk raksasa itu tidak menghiraukannya, malah membiarkan sekawanan serigala mengepung Yan Hao. Jadi aku bahkan tidak pantas kau lawan langsung, desis Yan Hao kesal. Dengan penuh amarah ia bersiap bertarung, berkata bahwa ia akan membuka jalan menuju bos besar dengan caranya sendiri. Pertarungan pun dimulai, dan ia berhasil menghantam salah satu serigala dengan keras. Namun seekor lain berhasil menggigit lengannya. Dengan marah ia meremukkan makhluk itu, sementara lengannya kembali berubah. Dalam teriakan penuh kemarahan, ia menghancurkan dua serigala sekaligus, berteriak agar semuanya binasa. Dengan senyum bengis, Yan Hao bertanya-tanya, apakah ini yang disebut kekuatan? Ia terpesona dengan kedahsyatan itu. Namun tiba-tiba, di langit muncul sebuah pesawat tua yang terbang langsung menuju makhluk raksasa bersayap. Yan Hao terkejut melihatnya, lalu menatap lengan yang bermutasi, kebingungan dengan apa yang tengah terjadi padanya. Tiba-tiba, pesawat itu menembakkan sebuah rudal yang meluncur cepat ke arah tanah, tepat ke arahnya. Melihat bahaya, Xiao Cui keluar dari tempat persembunyiannya, namun Yan Hao berteriak putus asa agar tetap bersembunyi. Ledakan dahsyat pun terjadi, menghancurkan seluruh area di sekitarnya. Pesawat itu melintas di atas lokasi ledakan. Dari dalam terdengar suara tentara yang memastikan masih ada penyintas.
Para prajurit turun ke daratan, namun setelah melihat Yan Hao terinfeksi kabut merah, mereka memutuskan meninggalkannya. Hanya Xiao Cui yang mereka selamatkan. Salah seorang tentara mengangkat gadis itu dan membawanya menjauh dengan cepat. Terletak di tanah, Yan Hao meraih tangannya ke arah mereka, dengan suara serak memanggil nama adiknya, Xiao Cui. Sementara dirinya ditinggalkan di balik kobaran api dan puing kehancuran.